Kabar PKL. Perkenalkan, kami mahasiswa PSDK Surya Sementara yang akan melaksanakan PKL di PPKS Sek Air Pancur. Perkenalkan diri saya, Mariani Harifa, dengan NIM 2203100015. Perkenalkan, nama saya Dian Putrilase, NIM 2203100118. Perkenalkan, nama saya Fazal Zega dengan NIM 22031110. Perkenalkan, nama saya Fernandia dengan NIM 22031004. Nama saya Dian NIM 22031048. Sekian perkenalan dari kami, tetap bersama kami. Semangat! Baik, masuk kita pada kegiatan BRD. Yang pertama, analisa tandan. Ada beberapa yang dilakukan pada analisa tandan seperti pengambilan sampel, penimbangan tandan, pencincangan, pemisahan buah dengan spinkel, penimbangan buah yang diteliti, dan pemisahan biji buah dengan daging buah atau mericik. Selanjutnya, analisa vegetatif. Yang pertama, untuk mengetahui tinggi tanaman, diameter tanaman, panjang racis, lebar daun, jumlah anak daun, dan panjang anak daun. Selanjutnya masuk kita pada analisa fenologi. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah pelepah, kemudian jumlah dompet yang jadi buah, kemudian jumlah tandan dan jumlah antesis. Selanjutnya masuk kita pada analisa segregasi, yaitu untuk mengetahui jenis kelapa sawit seperti Dura, Disifera, dan Tenera. Berikutnya masuk kita pada analisa penomoran. Adalah setiap pelepah pada kelapa sawit tumbuh berurutan dari pelepah termuda di bagian pucuk hingga pelepah tua di bagian bawah. Penomoran dimulai dari pelepah yang baru membuka, kemudian pelepah di bawahnya diberi nomor 1 sampai seterusnya hingga ke bawah. Berikutnya masuk kita pada analisa sensus. Tujuan analisa sensus yaitu untuk mengetahui populasi tanaman yang ada, mendeteksi tanaman tidak produktif, memantau kondisi tanaman. Contoh data sensus yaitu jumlah tanaman hidup dan mati, tanaman RB, BP, tumbang dan tanaman yang sakit, umur tanaman, dan tinggi tanaman. Nah, sekarang masuk pada pohon induk. Kegiatan pertama yaitu pengamatan bunga, di mana pengamatan bunga dapat dilakukan oleh polinator sesuai dengan rotasi yang sudah ditentukan setiap harinya. Bunga dapat diamati apabila bunga tersebut dinyatakan benar-benar bunga betina. Tahap kedua atau hari kedua itu pembukusan bunga, di mana pembukusan bunga betina dapat dilakukan apabila bunga betina sudah mengalami pecah seludak atau penutup bunga kurang lebih 25% atau 10 hari setelah pecah seludak. Tahap ketiga atau hari ketiga yaitu penyerbukan bunga, di mana penyerbukan dapat dilakukan pada saat tandan bunga betina minimal 70% telah mengalami antesis. Bila perlu, penyerbukan dilakukan 2-3 kali ulang tergantung proses antesis atau serbu ulang. Tahap selanjutnya yaitu pembukaan bungkusan. Pembukaan bungkusan dapat dilakukan apabila usia pembungkusan sudah mencapai 15 hari dari tanggal penyerbukan, dan bisa juga 18 hari apabila penyerbukan tidak mencapai 100%. Nah, tahap akhir yaitu pemanenan, di mana panen dapat dilakukan apabila usia dari penyerbukan minimal 4,5 bulan dan maksimal 5,5 bulan. Warna kekuningan dengan cangkang yang hitam bisa dipanen seperti di video ini. Selanjutnya masuk pada pohon bapak atau pohon jantan. Jadi pohon bapak atau pohon jantan adalah pohon yang menghasilkan serbuk sari atau pollen dan tidak menghasilkan buah dan biji. Jadi ada 3 kegiatan yang dilakukan di pohon jantan, yaitu 1 registrasi, 2 pembungkusan, dan 3 pemanenan. Jadi kita bisa melihat bunga jantan pada video ini.
Nah, sekarang kita masuk pada persiapan benih, di mana proses yang pertama adalah penurunan buah setelah panen dari pohon induk dan diturunkan dari mobil oleh petugas. Selanjutnya penimbangan buah, di mana penimbangan buah dilakukan untuk mengetahui berat buah setiap tandannya. Kemudian baru dilakukan pengeboran, di mana pengeboran bertujuan untuk memudahkan masuknya cairan etrel di dalam tandan. Setelah itu dilakukan penyuntikan etrel dengan dosis 30 ml per tandan. Selanjutnya pemipilan, di mana pemipilan dilakukan dengan tujuan memisahkan buah dari tandan sehingga menjadi brondolan dengan menggunakan alat mesin. Setelah itu pengupasan, di mana tujuan pengupasan adalah memisahkan daging buah dengan bijinya sampai bersih, minimal 12-15 menit. Kemudian penimbangan benih yang sudah dikupas dari mesin pengupas. Setelah penimbangan dilakukan, maka dilakukan pencucian dengan menggunakan sabun. Baru dibersihkan dengan air yang bersih. Setelah itu direndam dengan fungisida diten M45 selama 1 menit. Setelah itu, benih dimasukkan di dalam keranjang dan disimpan di dalam ruangan untuk dikeringkan menggunakan kipas angin selama 24 jam. Setelah dikeringkan, masuk pada proses pengayakan, di mana dengan tujuan untuk menghilangkan serbuk yang terdapat pada benih serta memisahkan biji yang sudah tidak masuk kriteria dan biji yang rusak ataupun abnormal. Setelah itu, menghitung benih dengan menggunakan alat tongkrat untuk memudahkan perhitungan. Setelah perhitungan, maka dilakukan pembersihan dari sisa kulit dan serat yang masih tertinggal pada benihnya. Jadi tahap akhir dari persiapan benih yaitu pengiriman benih yang sudah siap dikemas dan siap dikirim di RPN. Berikutnya kami masuk pada kegiatan pembibitan, di mana di tahap awal kami masuk di prenuseri. Nah, tahap prenuseri adalah penanaman awal kecambah di polybed kecil dengan tujuan pemeliharaan kecambah agar tumbuh menjadi bibit yang sehat selama 3 bulan. Selanjutnya menuseri. Jadi pembibitan menuseri adalah penanaman sesudah masa prenuseri, yaitu bibit dipindahkan ke polybed besar dan dipelihara sampai umur 4-12 bulan dan siap ditanam di lapangan. Kegiatan selanjutnya adalah penyangan gulma di bibit kelapa sawit. Penyangan gulma ini berproses untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman bibit kelapa sawit. Penyangan gulma ini dapat dilakukan secara manual. Berikutnya pindah tanam. Proses pindah tanam ini adalah menggunakan bibit kelapa sawit dari pembibitan ke lapangan atau lahan tanam yang telah disiapkan. Tujuan pindah tanam ini adalah memberikan ruang tumbuh yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas. Berikutnya penyiraman di bibit kelapa sawit. Penyiraman ini menggunakan pipa yang digerakin atau kata lain sprinkler dengan tujuan menjaga kelembapan media agar mendukung pertumbuhan akar dan tunas. Penyiraman ini dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, tergantung cuaca dan kelembapan media. Selanjutnya dilakukan pemupukan pada bibit kelapa sawit. Pemupukan ini dilakukan 1 kali dalam 2 minggu. Dalam pemupukannya dilakukan secara bertahap. Pupuk yang digunakan pada tanaman ini adalah NPK 15/15/15 dengan dosis 9 gram per polybag. Selanjutnya penjarangan. Penjarangan ini dilakukan pada saat umur tanaman 12 hari setelah tanam di bedengan. Penjarangan ini bertujuan untuk mengurangi persaingan pertumbuhan tanaman dan mempermudah dalam pemupukan dan perawatan. Penjarangan ini juga dilakukan pada umur 4-6 bulan menggunakan jarak 90x90 cm dan menggunakan pola penyarangan mata 5. Berikutnya pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keberhasilan pertumbuhan kelapa sawit.
Dalam pengendalian hama dan penyakit dilakukan penyemprotan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu, tergantung pada kondisi lingkungan dan tingkat serangan hama dan penyakit.